Jadi topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada Bank Indonesia, pengertian Bank Indonesia, tugas dan fungsi Bank Indonesia, wewenang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia, prinsip Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, peran Bank Indonesia, yaitu yang selanjutnya ada sejarah uang, pengertian uang, syarat uang, fungsi uang, jenis uang, dan unsur pengamanan uang rupiah. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang bank sentral dengan tepat. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Yang ketiga, perekonomian Indonesia dengan sistematis dan tepat. Kompetensi dasar yaitu yang pertama 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. 4.6 menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Pengertian Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada fungsi Bank Indonesia, yaitu dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yaitu yang selanjutnya ada tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya ada tujuan Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara restabilitas nilai rupiah. Selanjutnya ada wewenang Bank Indonesia. Yang pertama ada menentang dan melaksanakan kebijakan moneter secara keberlanjutan, konsisten, dan transparan. Yang selanjutnya ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan menerapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Lalu ada Bank Indonesia. Prinsip Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Lalu ada peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator dan fasilitator. Bank Indonesia juga bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi serta produk yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Lalu ada pengertian uang. Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang diterima secara umum. Dalam ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah untuk membeli barang dan jasa, melunasi hutang, serta sebagai penyimpanan nilai. Lalu ada syarat uang. Syarat uang yang pertama adalah acceptability, dapat diterima secara umum. Lalu yang kedua ada durability, yaitu tidak mudah rusak. Yang ketiga ada stability of value, artinya nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang keempat ada portability, yaitu mudah disimpan. Lalu yang kelima ada divisibility, yaitu mudah dibagi. Yang keenam uniformity, yang artinya memiliki kualitas satu saja. Lalu yang ketujuh dan terakhir yaitu scarcity, yaitu jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Dalam ekonomi tradisional, uang berfungsi sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi, satuan hitung yang digunakan untuk menentukan nilai barang dan jasa, serta sebagai penyimpan nilai yang memungkinkan individu menyimpan kekayaan. Dalam ekonomi modern, selain tiga fungsi yang sudah saya sebutkan, uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran utang dan alat pembayaran yang ditunda, seperti deferred payment, yang memudahkan kegiatan kredit dan transaksi ke depannya. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang jenis-jenis uang. Yang pertama ada berdasarkan bahan. Uang logam, terbuat dari logam seperti aluminium, nikel, ataupun campuran lainnya. Dia tahan lama dan umumnya digunakan untuk pecahan kecil seperti Rp100 atau Rp500. Ada juga uang kertas yang dibuat dari kertas khusus yang kuat dan sulit dipalsukan. Lebih ringan dan mudah dibawa. Contohnya seperti uang 1.000 sampai 100.000. Lanjut, nomor 2 ada berdasarkan lembaga penerbit.
Isinya ada uang kartal, yaitu uang yang diresmikan dalam bentuk fisik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya ada uang giral, merupakan uang dalam bentuk non-fisik yang dikeluarkan oleh bank umum seperti cek, biliet giro, dan saldo dalam rekening. Yang ketiga ada berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai, uang penuh atau full bodied money, nilai bahan pembuatnya sama atau mendekati nilai nominal. Contohnya adalah uang dari emas ataupun perak. Uang tanda, yaitu token money, nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai bahan. Contohnya seperti uang kertas modern yang sudah saya bahas tadi. Yang keempat ada berdasarkan kawasan penggunaannya. Ada 3. Yang pertama yaitu uang lokal, digunakan dan berlaku sah hanya di dalam satu negara. Contohnya seperti uang rupiah di Indonesia. Uang regional. Uang regional berlaku di beberapa negara dalam satu kawasan ekonomi tertentu. Contohnya seperti euro di negara-negara Uni Eropa. Selanjutnya ada uang internasional, diterima dan digunakan dalam perdagangan global. Contohnya dolar Amerika Serikat, USD, dan juga euro. Selanjutnya saya ingin membahas tentang fitur pengamanan uang rupiah. Uang rupiah memiliki beberapa fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan. Di antaranya yang mau saya bahas yaitu seperti watermark yaitu gambar bayangan, benang pengaman, serta cetak kasar yaitu intaglio, recto verso yaitu gambar yang saling mengisi, tinta yang berubah warna atau bahasa Inggrisnya color shifting ink, microtext yaitu teks yang sangat kecil, tinta tidak tampak atau invisible ink, kode untuk tunanetra yaitu blind code yang bisa dicek oleh penerbit, gambar tersembunyi, serta raster bertuliskan NKRI.